Gini ya, coba bayangin sejenak. Gimana kalau saya bilang ke kamu, kebiasaan kamu nonton video tutorial berjam-jam, atau baca buku self-help tanpa henti, dan numpuk sertifikat kursus online Mm-mm. itu sebenarnya sama sekali bukan tanda kalau kamu lagi produktif, tapi murni cuma bentuk pelarian aja. Oh wow, itu realitas yang lumayan pahit sih buat banyak orang. Tapi ini krusial banget buat kita bedah. Bener banget. Soalnya gini, coba kita pikirin. Biasanya kan kalau kita ngelihat rak buku yang penuh sesak di ruang kerja seseorang, Iya. atau pas kita buka folder digital yang isinya puluhan kursus yang dibeli pas lagi diskon gede-gedean, otak kita tuh otomatis langsung mikir kayak, wah orang ini pasti pinter banget nih. Mereka sangat berdedikasi buat terus bertumbuh gitu kan? Betul, kita ngelihatnya kayak deretan piala gitu ya. Nah iya, kayak piala. Tapi terus kalau kita benar-benar masuk ke dalam rutinitas harian si pemilik rak buku itu, seringkali rak buku yang kelihatannya kayak tangga menuju kesuksesan itu justru berfungsi sebagai tempat persembunyian yang sangat nyaman. Setuju. Karena mengumpulkan informasi itu bisa dibilang cara paling elegan buat menipu diri sendiri. Menipu gimana tuh? Ya, menipu diri kita sendiri bahwa kita tuh lagi bergerak maju, padahal sebenarnya jalan di tempat. Tepat. Dan itulah alasan utama kita ngelakuin eksplorasi mendalam hari ini khusus buat kamu, ya buat kamu yang lagi dengerin ini, yang mungkin sekarang lagi ngeliatin tumpukan buku yang masih dibungkus plastik rapat. Atau yang lagi merasa bersalah gara-gara tab browsernya penuh sama artikel panjang yang katanya sih mau dibaca nanti. Katanya ya, padahal nggak pernah disentuh. Nah hari ini kita bakal ngebedah sebuah fenomena paradoksikal yang disebut sebagai adiksi belajar. Atau learning addiction ya. Benar, beserta jebakan produktivitas yang ngikutin di belakangnya. Misi kita di eksplorasi mendalam ini tuh jelas banget. Kita mau bantu kamu bertransformasi dari seorang pengumpul informasi yang pasif, Pengumpul informasi pasif. berubah jadi arsitek tindakan yang strategis. Dan buat ngebongkar semua ini, kita bakal bersandar ke beberapa sumber yang asli nih, ngebuka mata banget sih. Iya, materinya daging semua ini. Ada apa aja tuh? Kita punya dokumen program pemulihan adiksi belajar 90 hari, beserta dokumen ringkasannya. Terus ada juga satu artikel analisis yang tajam banget judulnya Jebakan Produktivitas yang Tidak Dibicarakan Siapapun. Mengapa kebiasaan belajarmu membunuh kemajuanmu? Judulnya aja udah lumayan nonjok ya. Banget. Nah, langkah pertama yang harus kita ambil di sini adalah memahami mekanismenya dulu. Mengapa sih otak kita tuh suka banget sama yang namanya ilusi kemajuan ini? Oke, mari kita mulai dari definisinya dulu deh. Berdasarkan dokumen yang kita pegang, adiksi belajar ini tuh beda banget sama rasa ingin tahu yang sehat. Jelas beda. Ini tuh konsumsi materi edukasi secara kompulsif sampai pada titik di mana kebiasaan itu justru mengganggu fungsi sehari-harimu dan malah menghambat kamu buat bener-bener lakuin sesuatu sama pengetahuan itu. Yang paling menarik di sini adalah, tahu nggak siapa kelompok yang paling rentan kena adiksi ini? Siapa tuh? Para high achievers. Orang-orang yang berprestasi tinggi justru yang paling rentan. Oh iya, kenapa bisa gitu? Alasannya berakar dari gimana metrik produktivitas tradisional itu diajarin ke kita dari dulu. Sejak sekolah kan, kita tuh selalu dikondisikan buat mengagungkan input. Persis. Berapa jam kamu belajar coding hari ini? Berapa banyak sertifikat yang kamu kumpulin? Iya. Itu semua kan cuma input. Benar juga. Metrik ini sama sekali mengabaikan output, mengabaikan apa yang sebenarnya kamu hasilkan dari proses belajar itu sendiri. Masuk akal sih. Dan ada satu konsep dari artikel sumber kita yang lumayan nampar saya keras banget. Oh ya, bagian mana tuh? Bagian yang nyebutin kalau informasi itu pada dasarnya adalah sebuah aset yang menyusut nilainya. Atau depreciating asset. Ah ya, depreciating asset. Maksudnya, nilainya bakal terus turun sampai informasi itu benar-benar diubah jadi sebuah tindakan. Kayak bayangin informasi itu kayak mobil baru yang mahal banget. Begitu kamu bawa mobil itu keluar dari dealer, wah nilainya langsung turun drastis kan? Apalagi kalau kamu cuma parkir mobil itu di garasi berbulan-bulan tanpa pernah nyalain mesinnya. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang neurologis nih, penyusutan nilai itu bukan sekedar metafora doang loh. Itu benar-benar proses fisik yang terjadi di otak kita. Sebentar, proses fisik gimana maksudnya? Pernah dengar soal kurva kelupaan Ebbinghaus nggak? Agak familiar sih, tapi coba jelasin dikit buat yang belum tahu. Jadi gini, saat kamu nonton tutorial coding atau baca strategi bisnis, otak kamu tuh ngebentuk jalur saraf. Tapi jalur ini sifatnya sangat rapuh. Oke, rapuh. Nah,
Kalau kamu nggak mempraktikkan coding itu, atau kamu nggak nyoba strategi bisnis tadi dalam waktu 24-48 jam, Mhm. ya? Wah, hilang total dong ya? Iya. Jadi, numpuk informasi tanpa dieksekusi itu sama persis kayak menuangkan air ke dalam ember yang bocor. Tapi kalau dipikir-pikir, lalu kenapa kita terus ngelakuin hal itu? Maksud saya, kalau ujung-ujungnya otak kita buang informasi itu, kenapa kita masih aja kecanduan beli kursus baru? Nah, karena proses konsumsinya itu sendiri meretas sistem dopamin kita. Ah, dopamin, hormon bahagia itu ya? Betul. Saat kamu menekan tombol beli di sebuah kursus online, otak kamu melepaskan lonjakan dopamin. Dan rasanya tuh identik banget sama kepuasan pas kamu nyelesain sebuah proyek nyata. Oh, wow. Jadi otak kita ketipu, mikir kita udah ngerjain sesuatu yang penting, padahal baru beli doang. Tepat sekali. Dan yang terpenting nih, jadi seorang murid itu rasanya sangat aman. Aman gimana? Ya kan? Nggak ada resiko kegagalan, nggak ada rasa malu, nggak ada penolakan pas kamu cuma duduk diem baca buku di kamar. Ah, iya, beda cerita ya kalau kita mulai praktek. Implementasi itu kan berantakan banget. Pasti berantakan. Pas kamu bener-bener nyoba ngebangun bisnis itu, atau nyoba nulis kode programnya sendiri tanpa nyontek tutorial, tiba-tiba nemu error. Kamu jadi frustrasi, terus otakmu melepaskan hormon stres kan? Iya, kortisolnya keluar. Nah, jadi alih-alih menghadapi rasa cemas dari pekerjaan nyata itu, kita malah sembunyi di balik tameng. Kita bilang ke diri sendiri, saya belum siap nih, saya harus riset lebih banyak dulu. Secara klinis, para psikolog nyebut fenomena ini sebagai prokrastinasi produktif. Prokrastinasi produktif. Penundaan berkedok produktivitas ya? Iya, kamu ngerasa sangat sibuk, padahal sebenarnya kamu cuma lari di tempat. Oke, mari kita bedah ini pakai analogi. Ini bikin saya ngebayangin satu skenario nih. Boleh? Gimana tuh? Coba bayangin kamu lagi mau ngebangun rumah impian kamu. Oke, rumah impian. Tiap hari kamu bangun pagi-pagi, nyetir ke toko bangunan. Kamu beli batu bata kualitas paling bagus, beli semen, beli paku. Terus kamu angkat sendiri material itu, keringetan, nyusun semuanya dengan rapih di sebidang tanah kosong. Kamu ngerasa capek banget, tapi luar biasa produktif, ngeliat tumpukan bata itu makin tinggi. Ya, kerasa banget usahanya. Tapi masalahnya, kamu nggak pernah bener-bener nyampur semennya dan mulai ngebangun temboknya. Bertahun-tahun berlalu, dan yang kamu punya ujung-ujungnya cuma tumpukan batu bata raksasa yang mulai berlumut di tanah kosong. Tumpukan batu bata yang harganya sangat mahal tepatnya. Bener banget. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita berhenti bolak-balik ke toko bangunan ini? Iya, itu pertanyaannya kan. Maksudnya, kalau kita sadar kalau kita tuh cuma lagi menghindari resiko kegagalan, ngandelin motivasi doang jelas nggak bakal cukup buat ngubah kebiasaan ini. Tentu nggak cukup. Ngandelin kemauan atau willpower buat ngelawan sistem dopamin otak tuh ibarat pertarungan yang pasti bakal kita kalahin. Terus harus gimana dong? Untuk ngentiin siklus ini, kita harus merancang ulang lingkungan kita. Kita harus masukin semacam gesekan atau friction yang disengaja. Gesekan yang disengaja. Nah, disinilah intervensi dari program pemulihan 90 hari yang ada di dokumen kita itu mulai masuk. Fase satunya fokus banget ke sini. Oke, langkah pertamanya apa tuh di program itu? Langkah paling dasarnya adalah memaksa kita melacak yang namanya rasio implementasi berbanding konsumsi. Jadi ngubah fokus ya? Betul. Kamu harus berhenti nanya ke diri sendiri berapa banyak hal baru yang saya pelajari hari ini. Dan menggantinya dengan pertanyaan, berapa banyak pengetahuan lama yang saya eksekusi hari ini. Wah, itu shifting yang lumayan berat tuh. Dan supaya rasionya bisa berubah, saya baca di dokumennya, kita dituntut buat ngebangun batasan fisik dan digital yang super ketat ya. Iya, harus ketat. Di situ disebutin soal nyiptain zona implementasi yang bebas gangguan. Maksudnya ini tuh kayak, misalnya saya sengaja logout dari akun Udemy biar saya males masuk lagi gitu. Tepat. Atau ngehapus aplikasi e-learning dari layar utama HP kamu. Oh, sampai segitunya? Bahkan lebih jauh dari itu. Kamu harus bersihin bookmark browser yang menuju ke situs artikel atau kelas online. Kamu matiin semua notifikasi email promosi dari platform edukasi. Wow, sapu bersih ya. Tapi kenapa gesekan digital ini tuh penting banget sih? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, lingkungan itu tuh tangan tak terlihat yang mengarahkan kebiasaan kita. Tangan tak terlihat, oke. Saat kamu duduk di mejamu, dan gak ada jalan pintas buat masuk mode belajar pasif, kamu ngasih isyarat neurologis yang kuat banget ke otakmu. Isyarat apa tuh?
bahwa ruang ini didedikasikan murni untuk penciptaan dan pemecahan masalah, bukan buat nyerap informasi doang. Oke, selain bersihin ruang kerja digital, ada satu aturan waktu yang menurut saya nih ini menarik banget sih di program ini. Namanya aturan jeda 24 jam. Nah, iya. Itu aturan yang sangat efektif. Jadi instruksinya tuh gini, kalau kamu nggak sengaja nemu artikel yang kelihatannya brilian banget atau ada rekomendasi buku yang kayaknya bakal ngubah hidup kamu, kamu dilarang keras buat langsung bacanya atau membelinya saat itu juga. Kamu wajib nunggu 24 jam penuh. Betul. Dan ada protokol daruratnya juga buat kondisi tertentu. Protokol darurat gimana? Jika dorongan pengen beli kursus atau buku itu muncul gara-gara kamu lagi panik, misalnya nih, kamu ngelihat rekan kerja kamu tiba-tiba jago pakai software baru dan kamu ngerasa tertinggal jauh? Wah, itu sering banget kejadian FOMO ya. Iya, FOMO. Nah, program ini menuntut kamu buat ngelakuin puasa belajar 72 jam. Tunggu, puasa belajar 72 jam? 3 hari? 3 hari penuh. Kamu nggak boleh nyentuh materi baru apapun selama waktu itu. Wah, gila sih. Buat orang yang terbiasa konsumsi informasi buat menenangkan diri, masa tunggu 3 hari itu pasti rasanya kayak penyiksaan, kan? Sangat menyiksa di awal. Sebenarnya apa sih yang terjadi di otak kita selama masa tunggu atau masa puasa itu? Nah, disinilah letak transformasi yang sebenarnya. Selama masa tunggu itu, pas rasa panik atau hasrat buat belajar muncul, kamu diminta buat mempraktekkan teknik klinis yang namanya urge surfing. Urge surfing, berselancar di atas dorongan ya? Iya. Coba bayangin kamu lagi mentok sama sebuah masalah kerjaan. Refleks pertama kamu biasanya ngapain? Ya langsung buka tab baru terus nyari solusinya di YouTube atau Google dong. Nah, itu dia. Jari-jari kamu kan gatel pengen ngetik. Otak kamu teriak-teriak minta asupan dopamin dari informasi baru. Terus kalau pakai urge surfing ini, saya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Bener. Kamu cuma duduk diam bersama rasa tidak nyaman itu. Kamu rasakan aja kecemasannya, rasa frustrasinya, tanpa menyerah sama refleks buat nyari jawaban di luar. Menahan diri sekuat tenaga ya. Kamu secara aktif memaksa otakmu keluar dari mode menerima pasif dan memaksanya masuk ke dalam fase yang disebut perjuangan produktif. Oh, productive struggle ya. Ini fase di mana kita tuh kebingungan dan nyoba mecahin masalah pakai apa aja yang udah ada di kepala kita. Bener nggak? Iya, persis. Dan secara biologis, saat kamu berjuang nyari solusi tanpa contekan, otak kamu tuh lagi sibuk ngebangun selubung mielin di sekitar jalur sarafmu. Selubung mielin, fungsinya apa itu? Mielin ini yang bikin ingatan dan kemampuan memecahkan masalahmu jadi jauh lebih permanen dan cepat. Adiksi belajar itu sebenarnya cuma cara kita kabur dari proses pembentukan mielin yang emang nggak nyaman ini. Oh, karena mikir sendiri tuh capek ya? Sangat capek. Tapi ketika kita bisa bertahan di dalam rasa frustrasi itu, barulah kita benar-benar bertumbuh secara nyata. Sebentar. Saya harus ngehentiin kamu di sini. Kenapa tuh? Nah, disinilah ini jadi sangat menarik nih. Saya paham sih logikanya soal dopamin dan mielin tadi. Tapi jujur aja nih ya, Oke. konsep puasa belajar atau sengaja ngebatasin akses informasi ini rasanya kok sangat konyol dan berlawanan banget sama intuisi kita. Berlawanan gimana maksudnya? Ya kan dari kita SD sampai kita masuk dunia profesional, kita tuh selalu didoktrin kalau belajar itu nggak ada batasnya. Buku adalah jendela dunia ya. Nah itu, kita diajarin kalau punya pengetahuan yang luas itu adalah kunci mutlak buat sukses. Apalagi di era AI sekarang, di mana semuanya berubah cepet banget. Betul, banyak yang mikir gitu. Mengapa kita harus dengan sengaja ngebikin diri kita lapar akan informasi? Bukankah itu malah jadi langkah mundur yang berbahaya? Nanti kita ketinggalan zaman dong. Itu reaksi pushback yang sangat wajar. Dan jujur aja, justru dogma itulah yang ngebikin jebakan produktivitas ini jadi sangat mematikan. Gimana tuh penjelasannya? Kita harus bisa membedakan antara era kelangkaan informasi dengan era kelimpahan informasi. Oke. 100 tahun yang lalu, ya, orang yang paling banyak ngumpulin informasi pasti bakal menang. Karena saat itu informasi itu barang langka dan mahal. Iya bener juga, dulu orang harus ke perpustakaan jauh-jauh. Tapi hari ini, kita tuh tenggelam dalam informasi. Kita kelebihan muatan. Di era kelimpahan ini, keterampilan yang paling berharga bukan lagi kemampuan buat nemuin lebih banyak data. Terus keterampilan apa yang berharga sekarang? Keterampilan yang paling langka di abad ke-21 adalah kemampuan buat memfilter informasi dengan kejam. Kemampuan untuk mengabaikan apa yang nggak esensial dan mengeksekusi dengan keras apa yang udah ada di tangan kamu. Wah, eksekusi ya ujung-ujungnya.
Jadi, mempuasakan diri dari informasi baru itu bukan langkah mundur. Itu justru cara buat maksa tubuhmu membakar kalori pengetahuan yang udah terlanjur kamu timbun jadi lemak selama ini. Oke, analogi kalori itu masuk akal banget. Jadi intinya ini bukan tentang memusuhi buku atau kita menolak pendidikan secara umum ya. Bukan sama sekali. Tapi lebih ke berhenti numpuk kalori yang nggak pernah kita pakai buat olahraga. Tepat. Dan ini ngebawa kita ke strategi jangka panjang dari program ini. Karena kan ya logikanya kita nggak mungkin puasa belajar selamanya seumur hidup. Iya, kita tetap butuh asupan. Setelah kita berhasil ngelewatin masa detoks di fase 1 dan 2 tadi, dokumen ini memperkenalkan fase 3 yaitu pembelajaran just in time atau pembelajaran tepat waktu. Dan buat masuk ke fase ini butuh pergeseran identitas yang lumayan radikal sih. Radikal gimana? Kamu harus mulai mengadopsi pola pikir yang namanya already know enough. Pola pikir, saya sudah tahu cukup. Oh, ini susah nih buat perfeksionis. Banget. Para high achievers itu kan sering lumpuh gara-gara perfeksionisme. Mereka ngerasa harus punya peta yang 100% lengkap sebelum berani melangkah keluar rumah. Padahal petanya kan nggak bakal pernah sempurna ya. Nah itu, program ini nuntut kamu buat nyadar kalau peta yang sempurna itu nggak pernah ada. Pengetahuanmu yang sekarang, walaupun masih bolong-bolong di sana-sini, itu udah lebih dari cukup buat ambil langkah pertama. Saya setuju sih. Dan di dokumen sumber kita ini juga ngenalin satu istilah yang lumayan provokatif menurut saya, namanya ketidaktahuan strategis atau strategic ignorance. Oh, itu konsep yang luar biasa kuat. Katanya sih konsep ini tuh tentang bikin pilihan sadar buat mengabaikan informasi baru. Nggak peduli seberapa menariknya atau relevannya informasi itu secara umum. Selama informasi itu nggak melayani milestone spesifik yang lagi kamu kerjain saat ini, ya abaikan aja. Bener. Karena kita harus ingat, perhatianmu itu adalah komoditas yang sangat terbatas. Ada kutipan bagus, ketidaktahuan strategis itu terkadang jauh lebih berharga daripada pengetahuan komprehensif. Wah, ini nabrak banget sama pepatah lama ya. Iya, dan itulah prinsip inti dari just-in-time learning tadi. Kamu tuh cuma dan hanya nyari pengetahuan yang secara langsung diperlukan buat ngatasin hambatan di proyek yang lagi aktif berjalan di depan matamu hari ini. Bukan ngumpulin informasi buat jaga-jaga ya. Nah, bukan buat jaga-jaga kalau nanti butuh di masa depan. Oke, mari kita pakai analogi sederhana lagi buat ini. Ini persis kayak pas kamu mau pergi keluar rumah. Oke, jalan-jalan keluar? Kamu ngecek cuaca nih, ngelihat langit agak mendung. Terus karena mendung, kamu ngambil payung dong? Iya, payung kan buat antisipasi hujan. Nah, itu namanya just in time. Kamu ngambil alat spesifik untuk mengatasi masalah spesifik yang benar-benar ada di depan mata kamu saat itu. Ya, sangat praktis dan efisien. Sebaliknya nih, apa yang dilakuin sama orang yang kena adiksi belajar? Mereka membongkar seluruh isi lemari mereka. Semuanya dibawa ya? Semua dibawa. Mereka bawa jaket salju yang tebal padahal lagi di Jakarta. Bawa sepatu bot anti hujan, tabir surya tingkat tinggi, obat anti nyamuk, sampai tenda camping pun dibawa. Wah, berat banget tuh. Terus pas ditanya kenapa bawa itu semua, mereka jawab, iya cuma buat jaga-jaga aja. Siapa tahu tiba-tiba cuacanya ekstrim. Padahal probabilitasnya kecil. Bener. Bawa seluruh isi lemari itu nggak bikin kamu lebih siap ngadepin dunia. Itu cuma bakal bikin langkahmu sangat berat, lambat, dan kamu bakal pingsan kelelahan duluan sebelum nyampe ke tujuan. Analogi payung yang sangat akurat. Dan bagian penting dari tidak membawa seluruh isi lemari tadi adalah keberanian buat melepaskan apa yang udah nggak relevan lagi. Melepaskan. Di sumber kita ini disebut sebagai mekanisme lupa strategis ya, atau strategic forgetting. Betul. Kamu harus secara aktif membuang informasi yang cuma menuh-menuhin dan membebani ruang mentalmu. Praktek nyatanya di kehidupan sehariannya gimana tuh? Program ini merekomendasikan aturan satu masuk, satu keluar, atau one in, one out. Kayak aturan di klub malam ya, satu keluar, satu boleh masuk. Iya, mirip kayak gitu. Jadi kalau kamu ngotot banget pengen beli buku panduan baru atau daftar kursus online yang baru, syaratnya kamu harus nyelesain satu buku lama yang ada di rakmu, atau kamu harus berani membuangnya sama sekali. Pilih salah satu. Wow, itu benar-benar bakal memaksa kita buat ngeevaluasi gila-gilaan ya tentang seberapa esensial sih materi baru itu, karena harganya adalah ngebuang barang yang udah kita punya. Pasti. Dan untuk merangkum filosofi dari pola pikir ini, ada satu kutipan dari Konfusius yang ditekankan banget di dokumen kita. Gimana bunyinya? Pengetahuan sejati
Ada pada mengetahui bahwa Anda tahu apa yang Anda tahu, dan mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa yang tidak Anda tahu. Dalam banget, tapi aplikasinya di metodologi produktivitas ini gimana? Artinya, kita tuh harus belajar buat berani closing the loop atau menutup putaran. Menutup putaran. Saat kamu lagi riset sesuatu, kan pasti selalu ada tautan artikel lain, ada rekomendasi buku lanjutan, sudut pandang baru di YouTube, nggak akan ada habisnya. Selalu ada rabbit hole ya? Nah, menutup putaran itu berarti kamu punya kedisiplinan mental untuk bilang stop. Berhenti di situ. Menyatakan bahwa penguasaanmu atas materi itu udah cukup buat saat ini, dan kamu beralih sepenuhnya ke fase eksekusi. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari seluruh eksplorasi mendalam kita hari ini nih, ada satu kalimat afirmasi dari dokumen program yang menurut saya wajib banget kita cetak gede-gede dan tempel di monitor. Apa kalimatnya? Implementasi menciptakan lebih banyak nilai daripada konsumsi. Luar biasa. Nilai dari sebuah pengetahuan itu adalah nol besar sampai dia bergesekan dengan realitas. Dan itulah inti tujuan utamanya. Perjalanan pemulihan 90 hari ini sama sekali nggak didesain buat nyabut kegembiraan belajar dari hidup kamu. Bukan berarti kita stop belajar selamanya ya. Bukan. Tujuannya cuma satu. Menyelamatkan kebiasaan belajar kamu dari fungsi lamanya sebagai alat pelarian. Dari treadmill yang bikin keringetan tapi nggak bawa kita kemana-mana tadi ya. Iya. Dan mengubahnya menjadi alat bedah yang sangat strategis. Pisau bedah yang tajam, yang cuma kamu keluarin pas kamu benar-benar harus ngebedah masalah nyata di depan matamu. Keren banget. Dan ini ngebawa kita ke tantangan terakhir nih. Di bagian paling akhir dari sumber yang kita bahas hari ini, ada sebuah eksperimen radikal yang disebut implementation sprint. Iya. Puasa pengetahuan tingkat lanjut. Betul, eksperimen ini nuntut kamu buat ngelakuin puasa pengetahuan. Instruksinya sederhana tapi brutal. Gimana tuh instruksinya? Selama 30 hari ke depan, nggak boleh ada buku baru, nggak boleh ada video tutorial baru, nggak ada dengerin podcast edukasi, nggak ada beli kursus baru. Bersih total dari input baru. 100% cuma buat menerapkan apa yang sudah kamu ketahui hari ini. Kamu dihadapkan sama kanvas kosong di mana kamu cuma boleh pakai alat dan cat yang udah ada di pikiran kamu sekarang. Persis. Dan saat kita ngebayangin prospek 30 hari ke depan tanpa asupan informasi baru itu, ini memunculkan satu pertanyaan besar. Dan pemikiran ini yang mau saya tinggalin buat kamu renungin. Silakan. Buat kamu yang lagi dengerin, kalau gagasan soal berhenti baca dan mulai mengeksekusi ini bikin kamu ngerasa cemas, coba deh jujur dan tanyain ke diri sendiri. Apakah selama ini kita terus-terusan beli buku dan kursus online karena kita benar-benar cinta sama proses belajarnya? Ataukah kita diam-diam sebenarnya ketakutan? Ketakutan bahwa kalau kita benar-benar nutup buku panduan itu dan mulai ngebangun sesuatu secara nyata, kita mungkin bakal nemuin fakta bahwa kita itu nggak sepinter dan nggak sehebat yang ditunjukin sama deretan buku tebal di rak kita. Itu pertanyaan yang menakutkan buat dijawab, tapi sangat penting. Mungkin ini saat yang tepat buat mulai ngadepin kenyataan itu. Berhenti ngumpulin bata dan mulai bangun rumahmu. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam selanjutnya.